masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah, maka Allah akan lipat gandakan 700, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261 disebutkan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamasali habbah, serupa dengan butir benih, anbatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 butir, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap butir 100 biji. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Karena wallahu wasi'un alim, Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menafkahkan harta kita di jalan Allah, maka diibaratkan kita ini sedang menanam padi. Benih yang kita tanam satu, maka yang dari satu itu tumbuh menjadi 7. Dari 7 benih itu akhirnya ada 100 biji dari tiap butirnya. Kalau padi itu berarti dari tangkainya itu ada 100 biji. Kalau kita kalikan 7 dikali 100 berarti 700. Artinya orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan keikhlasan, maka Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa asbabun nuzul dari Quran surah Al-Baqarah ayat 261 ini? Ini sesungguhnya berkaitan dengan kedermawanan Abdurrahman bin Auf dan juga Utsman bin Affan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada para sahabat, wahai para sahabat, untuk menjaga Madinah dari serangan orang-orang luar, maka kita akan mengadakan jihad, yaitu perang, mempertahankan kedaulatan Madinah pada waktu itu. Maka akan diadakan yang disebut dengan perang Tabuk. Pada waktu itu para sahabat banyak yang berinfak, yang menafkahkan hartanya. Salah satunya yaitu Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sebab itulah turun ayat ini, bahwa barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah lipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Bahkan Allah akan melipat gandakan lebih dari itu, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ada kata masalul ladzi. Diksi masalun itu menurut Quraisy Shihab ini mengindikasikan bahwa manusia didorong untuk bersedekah. Karena ketika mau melakukan kebaikan-kebaikan, manusia itu harus ada motivasinya. Harus ada faktor pendorongnya. Ingat, ada sebuah cerita. Dulu ada kerajaan yang rajanya sudah tua renta. Tetapi raja ini hanya mempunyai anak wanita satu. Seorang putri yang cantik jelita. Untuk mempertahankan kekuasaannya ini, karena dia tidak mempunyai putra mahkota, secara otomatis dia mencari penggantinya yang kuat, yang hebat, yang bisa mempertahankan kerajaannya. Maka diumumkan ke seluruh negeri, barang siapa yang mau mengikuti sayembara yang dilakukan di istana raja. Apa sayembaranya? Yaitu bisa melintasi kolam raja yang ada di taman istana. Apa hadiahnya? Kalau bisa melintasi kolam yang ada di taman raja itu dengan cepat dan selamat, maka akan dinikahkan dengan putrinya. Dan dia akan dijadikan raja. Ketika raja itu sudah meninggal, istananya silahkan dimiliki, harta bendanya silahkan dikuasai, baik emas, perak, dan lain sebagainya. Akhirnya pengumuman ini tersebar ke seluruh negeri. Pemuda-pemuda yang gesit, yang hebat, datang semua. Mau mengikuti sayembara yang dilakukan oleh raja itu. Tetapi ketika semua sudah berkumpul, lalu diumumkan, wahai para peserta sayembara, siapa saja yang bisa melintasi kolam raja yang panjangnya itu sampai 30 meter, tetapi di dalamnya itu ada buaya, yang buaya itu 1 bulan tidak pernah dikasih makan. Buayanya buas, buayanya sangat lapar. Maka mereka yang siap-siap akhirnya terdiam semua. Dikirain tidak ada buayanya, dikirain hanya renang saja siapa yang tercepat. Ternyata di dalam kolamnya itu ada buaya-buaya yang buas. Pada waktu itu semua hening, tidak ada yang bisa bicara. Di keheningan tersebut ternyata ada suara yang mengagetkan. Kedebur. Ada seorang yang ternyata dia itu memberanikan diri. Wah, dengan cepatnya dikejar oleh buaya-buaya buas. Tetapi saking cepatnya orang tersebut akhirnya bisa sampai ke sisi berikutnya. Lalu jurinya, wah, semua penonton dan lain sebagainya bertepuk tangan. Wah, kamu hebat, kamu selamat, kamu bisa melintasi kolam dengan rintangan yang sangat luar biasa. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin menikahi seorang putri raja? Orang tersebut mengatakan, tidak. Dengan muka masam. Biasanya kan kalau pemenang itu mukanya itu sumringah, bahagia. Apakah kamu menginginkan kerajaan? Tidak, katanya. Apakah kamu menginginkan emas perak? Tidak. Lantas apa yang kamu inginkan? Aku ingin tahu siapa yang menyeburkan saya ke kolam. Siapa yang mendorong saya ke kolam, katanya. Ternyata dia hebat itu bisa melintasi kolam karena kepepet. Sedangkan ketika kepepet biasanya ada kekuatan, the power of kepepet. Dia selamat gitu. Nah, ini pun kita harus ada faktor pendorong untuk melakukan kebaikan. Walaupun kebaikannya itu, walaupun faktor pendorongnya itu adalah
karena kepepet, karena didorong oleh orang lain. Karena bisa jadi orang yang memberikan motivasi kepada kita pahit rasanya, tetapi manis nanti buahnya ketika kita melakukan amal kebaikan. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu ini motivasi bagi kita. Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan lipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah, maka Allah akan lipat gandakan 700, ya. Dan juga tidak hanya itu, kata tafsir Al-Misbah itu dikatakan bahwa tidak membatasi 700. Bahkan ya dengan kekuasaan Allah bisa saja melebihi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.